Pancasila yang kita hafal sejak SD itu ternyata perjalanannya panjang banget. Dari awal kemerdekaan sampai era digital sekarang, Pancasila terus diuji dan dibentuk oleh sejarah. Di video singkat ini, kita akan lihat satu peristiwa penting dalam perjalanan Pancasila dan apa pelajarannya buat kita sebagai generasi muda. Satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Pancasila terjadi pada tahun 1966 saat transisi demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Setelah peristiwa G30 PKI, kondisi negara sangat kacau. Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Supersemar yang memberikan mandat kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan demi memulihkan keamanan dan ketertiban. Dari sinilah lahir kebijakan besar TEP MPRS nomor 25/MPRS/1966 yang menetapkan Pancasila sebagai dasar tunggal negara. Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto kemudian menjadikan Pancasila sebagai landasan di segala bidang, baik dari politik, ekonomi, hingga pendidikan. Pendidikan Pancasila masuk ke kurikulum sekolah dan semangat gotong royong digalakan kembali. Tapi, di sisi lain, di era ini Pancasila juga digunakan untuk membungkam kritik dan membatasi kebebasan. Nilai persatuan dipakai sebagai alat kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa Pancasila bisa dimaknai dengan cara yang berbeda tergantung siapa yang memegang kendali. Dari peristiwa itu, dua nilai Pancasila menonjol. Pertama, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ide awal Supersemar lahir dari musyawarah untuk menyelamatkan negara. Sayangnya, musyawarah itu kemudian berubah menjadi alat kekuasaan sepihak. Kedua, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di masa Orde Baru, pembangunan ekonomi berhasil dan angka kemiskinan turun. Tapi, keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud. Kesenjangan tetap lebar dan hak rakyat untuk bersuara dibatasi. Ini pelajaran penting. Nilai Pancasila harus dicarakan secara utuh dan seimbang. Tidak boleh ada sila yang dikorbankan demi sila yang lain. Lalu, apa pelajarannya buat kita sebagai generasi muda? Pertama, kita harus kritis. Sejarah menunjukkan Pancasila bisa dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan. Tugas kita adalah memastikan Pancasila tetap menjadi pemersatu, bukan alat pembungkam. Kedua, Pancasila bukan sekadar hafalan. Nilai-nilainya musyawarah, keadilan, persatuan harus kita praktikkan sehari-hari. Saat kita berdialog di media sosial dengan saling menghargai, saat ikut gotong royong di lingkungan, saat menyuarakan keadilan, disitulah kita menghidupkan Pancasila. Ketiga, di era reformasi sekarang, kita punya kebebasan yang dulu tidak dimiliki generasi sebelumnya. Gunakan kebebasan itu dengan bertanggung jawab, sesuai nilai-nilai Pancasila. Pancasila bukan peninggalan masa lalu yang hanya dikenang. Pancasila adalah kompas yang harus terus kita hidupkan. Seperti kata Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Sekarang giliran kita, generasi muda, yang mengguncang dunia dengan semangat Pancasila. Salam Pancasila.